Ya persiapan kita bagus ya semua. Satu-satu kita datang, semoga kita bisa. Chemistry makin bagus, persiapan akhir Timnas Indonesia jelang lawan Palestina. Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga FIFA Matchday di Juni ini. Selain Palestina, tim asuhan pelatih Sintayong bakal menjamu Argentina. Secara nama dan prestasi, Argentina jelas lebih besar dari Palestina. Meski demikian, tim Merah Putih diminta Witan untuk tak membeda-bedakan lawan yang dinilai sama-sama kuat dan bakal memberi kesulitan. Dalam hal ini, Witan menegaskan bahwa dirinya siap untuk memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda untuk bisa meraih kemenangan, khususnya di partai menghadapi Palestina. Witan pun mengaku bersyukur masih diberi kepercayaan oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Mantan pemain FK Sadika itu pun berjanji akan membayar kepercayaan tersebut. Semangat yang sama pun juga ditunjukkan oleh rekan setim Witan di Persija, Rizky Ridho. Dia pun menegaskan siap untuk memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Instruksi pelatih Sintayong pun bakal coba dijalankan sebaik mungkin demi membantu skuad Garuda meraih kemenangan. Saya berharap kalau untuk Palestina bisa meraih kemenangan agar ranking di FIFA naik dan bermain bagus. Apa yang diinstruksikan pelatih saya bisa jalankan dengan baik, tegas Rizky Ridho. Sementara itu, waktu yang dimiliki pemain timnas Indonesia sendiri jelang menghadapi Palestina tidak banyak lagi. Namun kabar baiknya, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan bahwa adaptasi pemain yang menyusul mengikuti TC timnas Indonesia berjalan dengan lancar. Skuad Garuda pun mendapatkan latihan dengan intensitas tinggi, di mana pelatih Sintayong mengarahkan latihan penyelesaian akhir memasuki hari terakhir pemusatan latihan di Surabaya ini. Setidaknya ada 4 nama yang masuk sebagai pemain depan timnas Indonesia. Mereka adalah Stefano Lillipali, Dendi Sulistiawan, Rafael Struijk, dan Dimas Derajat. Di mana 4 pemain ini bakal diandalkan untuk menjebol gawang lawan. Persiapan kami bagus semua, satu persatu kami datang, semoga chemistry kami bisa lebih bagus untuk menatap laga melawan Palestina, terang Dimas Derajat. Penyerang Persikabo ini pun mengatakan bahwa saat ini timnas Indonesia sudah mulai menjalani latihan yang bersifat taktikal. Dimas pun menambahkan bahwa dengan latihan kali ini semoga para pemain lini depan timnas Indonesia mampu mencetak gol di laga FIFA Matchday nanti. Harimau Malaya Muda dapat kabar buruk jelang bertemu timnas U23 Indonesia, media Malaysia cari pembelaan. Piala AFF U23 2023 akan dilangsungkan di Thailand pada 16 hingga 26 Agustus mendatang. Timnas Malaysia U23 sendiri tergabung di grup B bersama dengan Timnas Indonesia dan Timnas Timor Leste. Namun Malaysia mendapatkan kabar buruk jelang laga ini. Sebab salah satu pemain andalannya yakni Lukman Hakim Syamsuddin dipastikan bakal absen. Kabar tersebut diungkapkan oleh manajer Malaysia U23 Datuk Seri Syahril Mohtar, di mana pemain berusia 21 tahun ini absen karena tidak dilepas oleh klubnya UMF Jarvik. Kemungkinan besar Lukman tidak akan membela tim untuk Piala AFF U23. Tapi itu tidak masalah karena kita punya pemain yang lain, ucap Syahril Mohtar. Lebih lanjut lagi, Mohtar mengatakan pihaknya akan meracik skuad timnas Malaysia U23 yang terbaik meski Lukman Hakim absen. Pasalnya Piala AFF U23 2023 merupakan ajang yang penting untuk dijadikan sebagai pematangan skuad jelang kualifikasi Piala Asia U23. Padahal sebelumnya timnas Malaysia telah terlebih dahulu hancur lebur di SEA Games 2023, di mana skuad asuhan Ella Farasan itu berhenti langkahnya di fase grup setelah hanya finish di posisi 3 grup B, di mana mereka kalah bersaing dengan Thailand dan Vietnam. Lucunya di momen itu media Malaysia ekor Harimau Malaya mengeklaim bahwa timnas Malaysia U23 kalah di fase gugur SEA Games 2023 karena hanya menurunkan skuad pelapis. Sebaliknya media negeri jiran itu membandingkan bahwa timnas Indonesia U23 yang turun dengan skuad terbaik dan keluar sebagai juara sepak bola SEA Games 2023. Hanya Indonesia dan Kamboja yang mengirim tim terkuat mereka. Padahal Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang terbiasa memenangkan SEA Games justru mengirimkan skuad pelapis mereka. Indonesia pantas juara karena itu, tulis media tersebut. Lantas, apakah media Malaysia tersebut akan cari alasan lagi gara-gara timnas Malaysia U23 minus sang pemain andalan? Apalagi Malaysia akan berjumpa dengan timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Menarik untuk dinantikan.
Namun untuk diketahui bahwa nantinya dari 3 grup yang ada, hanya juara grup yang akan diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 2023 ini. Sementara itu, 1 tiket didapat untuk runner-up grup terbaik. Tentunya sangat menarik dinantikan bagaimana duel antara Timnas Malaysia U23 versus Timnas Indonesia U23 di fase grup nanti. Sudah merapat ke TC Garuda Saint Patinama starter lawan Palestina. Seperti yang kita ketahui bahwa bek kiri Viking FK Saint Patinama telah mendarat di tanah air pada Selasa 13 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Dalam sebuah unggahan akun @GarudaFansbook, terlihat Saint Patinama berfoto dengan salah seorang pecinta sepak bola Indonesia di salah satu tempat. Akun tersebut pun memberikan keterangan bahwa bek kiri 24 tahun itu telah tiba di tanah air. Namun tidak dijelaskan lokasi Saint Patinama secara spesifik. Sementara menurut asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto telah mengkonfirmasi bahwa Saint Patinama sudah bergabung dengan skuad Garuda. Namun dia belum bisa memastikan apakah pemain Viking FK itu akan turun melawan Timnas Palestina atau tidak. Saint sudah bergabung dan mengenai main atau tidak besok kita lihat saja kondisinya, kata Nova Arianto. Saint sendiri menjadi pemain terakhir yang merapat ke pemusatan latihan Timnas Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur sejak Senin 5 Juli lalu. Dengan begitu, lengkap sudah skuad asuhan Sintayong untuk menatap 2 laga penting di FIFA Matchday Juni ini. Nova pun mengatakan seluruh pemain Timnas Indonesia dalam kondisi yang baik. Dia membeberkan tim pelatih tengah mematangkan taktik jelang bentrok melawan Palestina. Semua dalam kondisi baik dan kita sekarang sudah fokus ke taktikal menghadapi Palestina. Jelas mantan pemain Persib Bandung ini. Saint Patinama memang masih memiliki kesempatan untuk melakoni debutnya sebagai starter pada laga melawan Palestina. Namun hal itu nampaknya sulit untuk didapatkan oleh sang pemain milik Viking FK ini. Pasalnya Saint telah melakukan perjalanan jauh menuju Surabaya dari Norwegia sejak Senin 12 Juni kemarin. Waktu perjalanan yang cukup lama tentu dapat menguras tenaga Saint Patinama. Sebab itu pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini perlu istirahat setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 jam dari Norwegia. Selain itu, Saint Patinama pun belum gabung di pemusatan latihan Timnas Indonesia yang telah digelar di Surabaya sejak Senin 5 Juni lalu. Belum lagi, Saint Patinama juga masih memerlukan waktu untuk mengenal rekan timnya satu sama lain. Terlebih ia juga harus memahami taktik dan strategi yang diterapkan oleh Sintayong. Sekalipun tak tampil lawan Palestina, Saint Patinama pun masih memiliki kans untuk membela Timnas Indonesia saat melawan Argentina nanti. Menarik untuk dinantikan.